Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini ya, saya akan membahas terkait dengan uji kompetensi pekan 10 gitu ya. Oke, untuk soal nomor satu ya, di sini kita disuruh memberikan alasan ya, mengapa limit dari e pangkat x minus x ya saat x-nya itu mendekati minus tak hingga itu sama dengan tak hingga gitu ya. Nah, ini kalau kita selidiki ternyata terkait dengan limit ini ya, e pangkat x minus x ini ya, saat x-nya itu menuju minus tak hingga. Nah, ini bukan merupakan bentuk dari limit tak tentu gitu ya. Nah, ini kalau kita cek ya, jika x-nya itu menuju minus tak hingga ya, ya. Nah, kita lihat di sini ya. Maka apa? Maka e pangkat x ya. Nah, di sini kan x-nya itu karena menuju minus tak hingga ya, maka e pangkat X itu kan sebenarnya pangkatnya negatif ya. Jadi E pangkat X ini X-nya ini negatif gitu ya. Sehingga karena X-nya itu negatif berarti E pangkat X-nya menuju apa? Menuju nol gitu ya. Nah, kalian bisa bayangkan saja udah ya. E pangkat eh, minus sesuatu ya, minus suatu bilangan yang sangat besar gitu ya. Ya, maka dia sama aja dengan seper E pangkat sesuatu gitu ya. Nah, seper E pangkat sesuatu itu kan kalau pangkatnya itu besar banget gitu ya. Jadi dia menuju nol gitu ya. Ya. Nah, ini juga sejalan ya. Ini juga sejalan kalau x-nya itu menuju minus tak hingga ya, maka apa? Min x-nya di sini apa? Menuju menuju tak hingga. Gitu ya. Ya, ini tak hingga ya. Saya tulis. Oke, mungkin seperti ini ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita cek di sini ya, kalau kita cek bentuk dari limitnya itu apa? Bentuk dari kalau kita cek di sini ya, jadi limitnya itu bukan merupakan bentuk tak tentu gitu ya. Jadi saat kita cek itu bentuknya apa? Nol ditambah tak hingga gitu saat kita cek ya. Jadi apa? Jadi kesimpulannya apa? Karena limit tersebut ya kan mempunyai bentuk bentuk ini ya, nol plus tak hingga ya, yang mana bentuk ini ya kan, yang mana bentuk ini, yang mana bentuk tersebut bukan merupakan bentuk limit tak tentu ya. Nah, karena limitnya itu bukan merupakan bentuk tak tentu, ya udah berarti nilai limitnya itu ya udah seperti itu langsung saja gitu ya. Jadi eh, limit dari e pangkat x min x gitu ya saat x-nya itu menuju minus tak hingga ya. Jadi karena saat kita cek bentuk dari eh, bentuk dari limitnya itu nol plus tak hingga ya, yang mana nol plus tak hingga itu bukan merupakan bentuk dari limit tak tentu gitu ya. Jadi kalau bukan bentuk dari limit tak tentu ya udah hasil dari limitnya itu ya udah nilai itu sendiri gitu ya. Atau kalau kita lebih simpelkan ini ya, agar lebih mempermudah kita dalam melakukan perhitungan ya. Jadi ini kan x-nya kan menuju minus tak hingga ya. Nah, kalau saya rubah di sini, kalau x-nya saya rubah menjadi menuju plus tak hingga ya atau menuju tak hingga ya, maka x yang semula e pangkat x di sini ya, ini menjadi negatif gitu ya. Nah, agar lebih kelihatan saya rubah menjadi seperti ini ya. Kemudian minus x ini menjadi plus x gitu ya. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kok bisa Pak? Nah, ini kan X-nya kan menuju minus tak hingga gitu ya. Ya, di sebelah sini ya. Di sebelah sini ya. Jadi X-nya itu kan menuju minus tak hingga. Kalau X-nya menuju minus tak hingga, berarti E pangkat X ini, nah, E pangkat X di sini ya. Nah, X-nya itu kan pangkatnya negatif gitu ya. Ya. Jadi kalau saya tulis dengan kalau saya rubah menjadi seperti ini, X menuju tak hingga ya. Nah, tak hingganya E E yang di sini kan harus pangkat negatif tetap ya.
jadi saya rubah seperti ini gitu ya. Nah, kemudian untuk yang minus x di sini ya, karena apa? Minus x, nah x-nya di sini itu menuju ke suatu bilangan apa? Negatif yang sangat kecil gitu ya. Atau ya, menuju ke suatu bilangan negatif yang sangat kecil gitu ya. Maka apa? Maka kalau saya apa? Kalau ini ketemu apa? Bilangan yang sangat negatif gitu ya. Bilangan yang sangat negatif kemudian dikalikan minus itu kan menjadi suatu bilangan positif yang sangat besar gitu ya. Nah, makanya di sini menjadi plus seperti ini ya. Nah, nah hasil dari limit ini tentunya kan 0 ditambah tak hingga ya. Nah, ini ya tak hingga gitu ya. Ya, jadi alasannya seperti ini gitu ya untuk nomor satu gitu ya. Jadi alasan utamanya itu ya karena apa? Bentuk dari limitnya itu bukan merupakan bentuk tak tentu ya. Kenapa kok bukan merupakan bentuk tak tentu? Karena dia bentuknya 0 plus tak hingga. Gitu ya. Jadi bentuk dari limit tak tentu itu kalau kalian sudah pelajari itu ada 7 bentuk ya. Yang mana sudah saya jelaskan di video sebelumnya gitu ya. Oke, jadi terkait dengan pembahasan soal nomor satu mungkin cukup di sini ya. Oke, mungkin selanjutnya kita bahas uh, soal yang selanjutnya seperti itu ya. Nah, ini ya soal selanjutnya. Nah, ini kalau kita cek juga, kalau kita perhatikan di sini ya, saat x-nya itu menuju 0 gitu ya atau menuju 0 ya, maka apa? Maka ini ya, x kuadrat sin super x ini ya, tan x ya. Nah, ini menuju kemana kira-kira? Kalau x kuadratnya ini pasti ini 0 gitu ya. Kemudian ini kalau sin super x-nya itu menuju ke ini ya, menuju ke sin ini ya, 1/0 gitu ya. Kemudian tan x-nya itu menuju 0 gitu ya. Ya, ya menuju 0 gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat ini juga berupa soal nomor 2 ini juga bukan merupakan bentuk tak tentu ya. Kalau kita lihat kenapa? Karena dia bermasalah di sini ya. Sin 1/0. Ini 1/0 ya. Nah, sin 1/0. Nah, sin 1/0 ini sendiri kalau kita lihat jadi ini nilainya tidak terdefinisi. Ya. Nah, kalau tidak percaya silahkan kalian lihat secara representasi grafik ya. Ya. Jadi apa? Saat x itu menuju 0 ya, maka ya, maka sin super x itu ini nilainya tidak terdefinisi. Ya, jadi ini kenapa tidak terdefinisi? Karena di sini saat x-nya itu menuju 0 ya. Nilai sin dari super x itu dia sebenarnya berosilasi ya secara representasi grafik ya. Dia osilasi gitu ya. Nanti silakan kalian cek secara representasi grafik ya. Coba kalian plot ya sin super x gitu ya. Ya, mungkin plotnya kalian agar lebih kelihatan itu apa? Mungkin dari min 1 sampai 1 gitu ya. Jadi kalian coba plot nanti kelihatan ini. Ya, jadi sin super x itu semakin dia mendekati 0 dia berosilasi gitu ya. Ya. Nah, meskipun kita tidak tahu nilainya sin super x saat x-nya menuju 0 ini kita tidak tahu ya karena tidak terdefinisi ya. Tapi dalam hal ini ya kita bisa menebak karena dia berosilasi ya. Jadi sin super x itu sebenarnya dia ada di persekitaran ini. Di persekitaran ini. Min 1 sampai 1. Ya. Ini ya. 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 Nah, dari sini nanti nah ini
coba kita manipulasi ya. Nah, di sini trik dari apa? Karena apa? Ini kan termasuk soal nomor 2 ini limitnya bukan bukan limit tak tentu ya. Jadi karena dia tidak terdefinisi berarti dia bukan apa? Bukan limit tak tentu ya. Karena bukan merupakan limit tak tentu, jadi apa? Ya. Jadi aturan aturan L'Hopital itu tidak bisa digunakan ya. Ya kan? Jadi aturan L'Hopital jadi teknik untuk mencari solusi dari apa? Untuk mencari nilai limit dari suatu fungsi gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan aturan L'Hopital ini ya karena apa? Bentuk dari limitnya itu bukan merupakan limit tak tentu gitu ya. Jadi seperti itu ya. Tetapi dalam hal ini kita masih bisa menggunakan teknik yang lain seperti itu ya. Nah, teknik yang akan saya perkenalkan ini dinamakan dengan teorema Apit gitu ya. Atau squeeze theorem gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi karena kita tahu ya nilai dari sin super x itu apa? Dia kan berosilasi ya. Nah, karena dia berosilasi, nah nilainya ya kalau kita lihat secara representasi grafik itu nilainya dari min 1 sampai 1 gitu ya. Kemudian ketiga ruas ini kalau saya kalikan dengan x kuadrat ya. Kalau saya kalikan dengan x kuadrat kan di semua sisi itu menjadi seperti ini kan ya. Min x kuadrat ya. Ini x kuadrat sin super x gitu ya. Nah, ini menjadi apa? Ini x kuadrat gitu ya. Nah, kemudian dari sini ya, kalau ketiga ruas ini kita bagi dengan tangan x gitu ya, sehingga menjadi seperti ini. Jadi min x kuadrat per tangan x gitu ya. Nah, yang ini x kuadrat sin super x per tan x ya. Yang ini x kuadrat per tan x gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk kita mencari nilai limit dari ini yang ada di tengah ya. Nah, kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan limit-limit yang ada yang limit-limit ini. Limit-limit ini gitu ya. 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 Sehingga dari sini seperti ini ya. Jadi kita tinggal mencari apa? Nilai limit dari ini ya yang ada di apa? Yang ada di sebelahnya ini ya. Jadi kita cari ya limit apa? Dari min x kuadrat per tan x gitu ya. Nah, di sini x-nya apa? X-nya menuju 0 gitu ya. Jadi di sini x-nya menuju 0 gitu ya. 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 Nah, kemudian yang ini kita manipulasi bentuknya. Kita manipulasi bentuknya ya. Ya. Nah, ini main di sini saya keluarkan ini mungkin main ini saya tulis dengan main 1 gitu ya. Ya. Kemudian x di sini kan ada tan x ya. Tan x itu kan bentuk apa? Tan x itu kan sin x per cos x gitu ya. Ya, sin x per cos x. Sehingga kalau saya jabarkan bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ini x per sin x ya. Nanti ini kenapa kok bisa seperti ini? Coba kalian cari tahu sendiri ya. Ini cukup sederhana ya. Nah, dikali x dikali ini. Ya. Nah, kita dapatkan bentuk seperti ini. Sehingga kalau kita masukkan nilai limitnya, jadi limit dari min 1 saat x-nya menuju 0 kan tetap min 1. Ya. Limit dari x per sin x saat x-nya menuju 0 itu nilainya 1. Ya, limit dari x saat x-nya menuju 0 itu nilainya 0.
limit dari cos X saat X-nya menuju 0 itu nilainya 1 gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan nilainya 0 gitu ya. Nah, dengan cara yang sama ya, dengan cara yang sama kita bisa menentukan ya nilai limit dari X kuadrat per tan X gitu ya. Nah, ini saat X-nya menuju 0 ya. Jadi kita dapatkan seperti ini ya. Dengan cara yang sama, tan X-nya ini kita ganti menjadi sin X per cos X ya. Kemudian kalau kita ekspansikan, kita dapatkan bentuk seperti ini. Ya, jadi X per sin X dikalikan cos X ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi kalau kita masukkan masing-masing ini limit dari X per sin X saat X-nya menuju 0 itu nilainya 1. Kemudian limit dari X saat X-nya menuju 0 itu nilainya 0. Limit dari cos X saat X-nya menuju 0 itu nilainya 1. Gitu ya. Nah ini kalau kita kalikan, ini juga 0. Gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan apa? Sehingga kita dapatkan nilai dari yang mengapit nilai limit yang akan kita cari itu masing-masing kan nilainya 0 gitu ya. Sehingga bisa kita tulis seperti ini ya. Kita bisa tulis seperti ini. Jadi 0 ya, kurang dari atau sama dengan apa? Limit dari X menuju 0 ya. Nah, ini X kuadrat dikalikan sin seper X ya. Nah, ini per tan X ya. Nah, ini juga kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, kalau seperti ini gitu ya. Ini artinya apa? Ini artinya limit dari X menuju 0 ya. Nah, dari fungsi ini X kuadrat sin seper X gitu ya. Dibagi tan X. Nah, ini berarti nilainya 0 gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya. Semoga penjelasan saya bisa dipahami dengan baik ya. Jika nanti ada pertanyaan bisa kita diskusikan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.